Masa dinasti Bani Umayyah tercatat sebagai era paling cepat dalam penyebaran Islam setelah zaman Khulafaur Rasyidin. Mulai dari Asia Tengah, Jazirah Arab, Afrika Utara, hingga Andalusia di Spanyol. Semua itu adalah wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Ilmu dan teknologi berkembang pesat. Pembangunan berskala besar juga dilakukan hampir di segala bidang. Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz yang menjabat sebagai khalifah, kekhalifahan Bani Umayyah disebut-sebut mampu mendekati kondisi yang sama ketika masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kecemerlangan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tidak berlangsung lama. Hanya 2 tahun memegang tampuk kepemimpinan dikarenakan beliau wafat. Pengganti daripada Umar bin Abdul Aziz ialah Yazid bin Abdul Malik. Dari sinilah benih-benih kehancuran Bani Umayyah dimulai. Yazid bin Abdul Malik mulai berkuasa beberapa hari setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, tepatnya pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Lalu, apa motif yang melatar belakangi runtuhnya dinasti Umayyah? Bagaimana kisahnya? Berikut liputannya. Kekuasaan Yazid bin Abdul Malik menandai kembalinya kekhalifahan Bani Umayyah ke keturunan Abdul Malik bin Marwan. Di awal kepemimpinannya, beberapa pemberontakan mulai terjadi di kalangan Bani Umayyah. Mulai dari Andalusia di Spanyol sampai Afrika Utara. Gaya kepemimpinan Yazid yang keras juga membuat semakin banyaknya penolakan terhadap Bani Umayyah. Setelah dilanda konflik eksternal, Bani Umayyah juga dihadapkan pada konflik internal. Keputusan Yazid bin Abdul Malik menunjuk 2 orang penerus kekuasaan membuat gelisah kalangan dalam istana. Yazid bin Abdul Malik sebenarnya ingin menjadikan anaknya Al-Walid bin Yazid sebagai satu-satunya putra mahkota. Tapi di usianya yang masih 11 tahun, tentu tidak mungkin bagi Al-Walid mengemban tugas berat sebagai khalifah. Maka Yazid bin Abdul Malik mengangkat sepupunya Hisham bin Abdul Malik sebagai putra mahkota yang pertama. Sedangkan Al-Walid bin Yazid dipersiapkan untuk menggantikan Hisham bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik memimpin hanya 4 tahun dan akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Kepemimpinan pun dilanjutkan oleh Hisham bin Abdul Malik. Di bawah kepemimpinannya, Bani Umayyah kembali menunjukkan jati diri sebagai negara Islam yang kuat. Pemberontakan yang sempat terjadi di Afrika Utara berhasil dipadamkan. Kekuasaan Bani Umayyah juga berhasil kembali ditegakkan di Andalusia, Spanyol. Hisham bin Abdul Malik juga mengemban syariat seperti era Umar bin Abdul Aziz dan menerapkannya ke keluarganya. Kemampuan Hisham dalam menyatukan keturunan Bani Umayyah mempunyai andil yang besar dalam menyelesaikan masalah yang ditinggalkan saudaranya, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Lamanya era pemerintahan Hisham menjadi bukti akan kemampuannya dalam memimpin. Akan tetapi, lamanya kepemimpinan Hisham menimbulkan masalah baru dalam dinasti Umayyah. Ketika Al-Walid putra Yazid bin Abdul Malik sudah tumbuh dewasa, dalam waktu 18 tahun Hisham memimpin membuat Al-Walid merasa cukup umur untuk mendapatkan haknya sebagai pewaris tahta Bani Umayyah. Konflik antara paman dan keponakannya pun tak terelakkan. Sistem Bani Umayyah dengan menjadikan keturunannya sebagai penguasa yang dicatat oleh ahli sejarah sebagai salah satu faktor keruntuhan dinasti Umayyah.
sistem pemerintahan yang jauh berbeda di masa Khulafaur Rasyidin, di mana kualitas menjadi dasar pertimbangan utama dalam memilih pemimpin. Persinggungan antara Khalifah Hisham dan keponakannya Al-Walid terus terjadi. Di masa pemerintahan Hisham, Al-Walid jarang berada di Damaskus yang merupakan ibu kota pemerintahan. Al-Walid juga dinilai mempunyai akhlak yang tidak baik semasa hidupnya. Minuman keras adalah sesuatu yang diakrabi oleh Al-Walid kala itu. Hisham yang melihat hal ini sebenarnya ingin anaknya sendiri Sulaiman yang naik untuk menjadi khalifah, tapi keinginan Hisham tidak dapat terpenuhi. Hisham meninggal di tahun 126 Hijriah dan Al-Walid kemudian langsung diangkat menjadi khalifah di usia 37 tahun. Pengangkatan Al-Walid inilah yang menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Kehidupan pribadi Al-Walid dinilai tidak bisa mencerminkan bagaimana kehidupan seorang khalifah seharusnya.